إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermajelis ilmu ditemani barokah hujan. Dan malam hari ini kita juga masuk bulan Sya'ban. Dinukil dari ucapan Abu Bakar Al-Balkhi, beliau menyebutkan 3 bulan: Rajab, Sya'ban, Ramadan. Syahrul Rajab, Syahrul Zar'i. Bulan Rajab, bulan menyebar benih, bulan menanam. Wa Sya'bana syahru saqi zar'i. Sasi Sya'ban kuwi sasi ngrumat tanduran, menyirami tanaman, ya. Lek enek rabuk ya dirabuk. Niku teng bulan Sya'ban. Wa Ramadan syahru hasatiz zar'i. Bulan Ramadan bulan panen. Tanduran sing wis ditandur, sing wis diopeni, sing wis disirami, dipanen di bulan Ramadan. Nah, ini sebagai pelajaran bagi kita sekalian, para jamaah, bilih wong kuwi lek ibadah modale modal kemrungsung mesti gak totalitas. Jenengan badhe salat wajib mawon, khususnya sing kakung-kakung niki. Budal ning masjid kok malah ngepasi wis bar komat. Nah, mesti pengennya cepet-cepet. Apa meneh dadi jamaah sing masbuk. Nah, itu nilai kekhusyuan tumakninah mesti benten karo wong sing budal nang masjid sadurunge adzan, bar adzan, seiso salat tahiyatul masjid, seiso salat qobliyah, mesti beda. Sebabnya napa? Wong lek budal nang masjid sadurunge wayahe apa pas bar adzan pasti iso tumakninah. Bisa ketemu takbiratul ihram bersama imam. Ya, bisa lebih khusyuk, gak kemrungsung. Itu manfaatnya lek budal gasi. Pahalane kesempurnaan sholatnya ya gak iso dibandingin mbek sing budal telat-telatan wae. Waalaikumsalam. Lah niki gambaran simpel wong sing budal jamaah gasi mbek sing telat. Ramadan ya sami. Bulan Ramadan kok start mulai ibadah ngenteni poso. Posone malah wis kena sedina, rong dina, seminggu, rong minggu. Lagi semangat. Nah, Ramadan ini enggak totalitas. Orang yang bisa menggapai Ramadan dengan baik niku mesti pun enten ancang-ancang persiapan. Lah kapan niku persiapane? Ya termasuk bulan ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan paling banyak puasa sunnahnya di bulan apa? Bulan Sya'ban. Sebagai cara wong olahraga napa istilah ini?
Nah, stretching, pemanasan sadurunge poso sing wajib. Ya, Ramadan sebulan penuh Rasul sudah memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Berarti Rasul sudah ngajari kita untuk membuka gerbang Ramadan dengan ibadah. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi niku mulai angsal siam wajib poso Ramadan niku teng tahun 2 Hijriah. Niku nembeten wajib Ramadan. Menawi poso-poso biasa teng Mekah nggih pun enten. Tapi wajibnya puasa Ramadan niku nembe tahun kedua. Lajeng Nabi Muhammad SAW sedo niku tahun 11 Hijriah Rabiul Awal, artinya gak nganti Ramadan. Berarti Ramadan ini Nabi terakhir niku tahun sedoso. Mulai poso, mulai Ramadan wajib kena 2 Hijriah, akhir yang Rasul lakukan niku 10 Hijriah. Berarti Nabi SAW nindakne poso niku mung ping 9. Niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ping 9. Lelek kula lan panjenengan anggaplah mulai poso niku usia 10 tahun. Saiki usiane wis ana sing 30, ana sing 40. Berarti kan setidaknya nemoni Ramadan ping 20 lho. Ana sing ping 30 barang. Puasa kita, tarawih kita di bulan Ramadan lebih banyak hitungannya dibandingkan puasa Nabi Muhammad, tarawih Nabi Muhammad. Tapi kualitasnya jauh berbeda. Ya, jauh berbeda. Alasannya karena Nabi SAW mempersiapkan itu semuanya. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling istimewa dari 12 bulan yang ada. Makanya dipersiapkan. Dari awal dhewe niki sasi poso mesti nglewati tapi rasane ya wis penting sasi poso. Hanya sebatas dilakoni ritual tahunan. Nah, ini yang perlu menjadi kritikan masukan. Ojo nganti awake dhewe wis kena Ramadan puluhan kali tapi rasanya sama saja. Ya, rasanya antara Ramadan zaman SD, Ramadan zaman SMP, zaman saiki wis padha wae. Tidak ada peningkatan. Nabi SAW di bulan Ramadan tahun pertama niku angsal kemenangan perang Badar. Ramadan tahun ketiga Nabi mampu mengusir orang Yahudi. Ramadan keempat, kelima niku naik terus, tambah terus kebaikannya dan muslimin. Sampai Ramadan tahun ke-8 ada peristiwa Fathu Makkah. Ujung-ujungnya apa? Ka'bah steril dari segala jenis berhala. Masjidil Haram suci dari semua sesembahan-sesembahan selain Allah. Nah itu, jadi Ramadan Nabi itu naik sampai Ramadan sing terakhir turun ayat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wong-wong daerah Arab niku kabeh ngenal Islam, berduyun-duyun, berbondong-bondong masuk Islam. Itu Ramadan Rasulullah SAW. Nah tentunya persiapan itu yang terpenting. Jangan sampai Ramadan kita sudah datang tapi malah kitanya yang belum siap. Jadi bingung.
Dan harusnya Ramadan dari tahun ke tahun itu lebih baik. Lah wong rapat kegiatan program niku enek evaluasi ini loh Mas. Ya napa betul? Ya wingi lombane sing apik apa wae kurangi sebelah ndi. Tahun ngarep lek diadakne neh sing kurangi lek iso ditutupi. Iso diubah. Niku kur perkara lomba tahunan. Lah ini ibadah. Kudu yo enak evaluasi. Nah, jenenge persiapan niku. Lah wong ning awake dhewe niku mesti enek setane. Ya. Setidaknya inna nafsa la ammaratun bisu. Jenenge hawa nafsu itu condongnya mesti ke keburukan. Kita ini punya teman, punya pasanganmu dari bangsa liyane, bangsa jin. Dan kebanyakan jin yang menyertai manusia dikenal dengan sebutan korin, kuwi sing godho awake dhewe. Ya, makanya jenengannya aslinya mboten sak kaget. Ya, wong ketika dibaca nih ayat-ayat Quran apa diruqyah ngono jebule ada jin di dalamnya. Wong adewe mesti duwe jin. Kita ini masih mesti punya jin korin. Kita lahir ya, maka Allah juga sandingkan kita dengan korin kita, tapi dari bangsa jin. Nah, setan dari bangsa jin ini yang goda kita sekalian supaya wes rasa latihan, rasa prepare, rasa nyantai-nyantai wae. Kok ketemu Ramadan, alah sik dina pertama, sik enek minggu ngarep. Sampai pertengahan Ramadan wis engko wae, akhir Ramadan wae ibadah sing dikencengne sampai akhir Ramadan juga bablas akhirnya. Contoh ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendikan, "Thalathu da'wat mustajabah." Ada 3 jenis doa yang Allah ijabahi. Allah tidak akan tolak doa itu. Salah satunya adalah doa us-shaim inda fitrihi. Dungane wong sing poso nalika wektu buka. Nah, doa ini bukan doa buka puasanya, bukan. Tapi doa apa saja secara umum, semua keinginan kita, semua hajat kita menjelang kita berbuka puasa. Lha awake dhewe niku posone azan maghrib bukane jam 6 wae. Berarti lek dungane iso khusyuk 15 menit wae. Apa sadurunge ditambahi dengan ibadah, maca Quran misalnya, zikir petang ya. Lek salat kan enggak boleh, itu termasuk waktu larangan salat, surup-surup nih. 5:30 lah nyekel Quran, 5:30 atau punjul didik mulai donga sampai jam 6. Masya Allah, itu pahala tok isinya. Tapi setan orang mungkin menang. Wah, ini jangan sampai bisa sukses ini Ramadan. Akhirnya dipoles. Ya, azan jam 6, jam 5 lah iso ya wis. Ya, mbok ngubi kanca-kanca dolan ngabuburit. Nah, niku cuci mata. Napa neh istilahnya. Ya, akhirnya dibandingkan dengan yang berdoa dengan sing dolan-dolan hanya dengan alasan ngentekne wektu, ngentekne sore, banyakan mana? Banyakan yang jalan-jalan. Dan itu nggak ada manfaatnya dibandingkan dengan yang doa. Ya, jangan dikaitkan dengan kan yo poso, sama-sama puasa nih. Apalagi yang nggak puasa.
Sama-sama puasa, tapi yang satu betul-betul dipersiapkan. Jangan sampai lengah. Ini waktu yang mustajab. Ya, ojo sampai aku menyia-nyiakan. Aku tak tunggu. Rakitan 10 menit, seberapa jam, 5 menit dibandingkan dengan yang hanya menghabiskan waktu di jalan-jalan. Yang lain niatnya apa? Dengan program bukber, ya, buka puasa bersama. Tapi masalahnya gak gelem lek buka bersama di masjid. Ya, biasanya komunitas konco-konco ya. Paling aman itu buka puasa di masjid. Kena bukane entuk wayahe ndonga, ya, selesai buka bisa ketemu dengan sholat maghrib berjamaah aman, udah dijamin itu. Tapi kan sebagian dari kita gak gelem, Mbak. Goleki nggo ning rumah makan sing outdoor. Pisan-pisan kok. Kadang di rumah-rumah makan ini renek musolane, renek masjid. Ya. Sehingga ketika niat awal buka bersama, tapi saking gayeng, seneng, ujung-ujungnya malah maghrib lewat. Ya, terkadang sampai isya masih ke bawah suasana guyub, seneng kono, isya yo ikut bablas sak taraweh. Padahal niat awal tadi apa? Buka puasa bersama. Nah, senasib di waktu sahur. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur itulah karakter orang beriman banyak beristighfar. Ya, banyak beristighfar, mohon ampun. Dalam bentuk apa saja, mungkin dengan doa, mohon ampunan, mungkin dengan sholat sunnahnya, kemudian berdoa mohon ampun, mungkin dengan ngajinya. Itu karakter orang beriman di setiap puasa, khususnya di bulan Ramadan. Wabil asharihum yastaghfirun. Sahurnya mungkin jam 3:30, sahurnya mungkin jam 4, karek subuh kan. Ya, kalau subuh 4:30 mungkin bisa sahur jam 4, jam 4 lewat 10, 15. Nah, setelah sahur atau sebelum sahur itu memperbanyak mohon ampun kepada Allah SWT. Nah, setan ra mungkin berdiam diri. Makanya kemudian dipoles. Biasanya acara-acara sahur lek nonton di TV, wah itu digawe sing asik-asik. Kuis berhadiah. Sing lucu-lucu ya pasti kuwi, Mas. Ya, alhamdulillah saiki TV ini wis kudu nganggo perangkat apa Mas? STB ya. Tapi jebule yo payu kabeh kok. Akhirnya dicopne barang STB. Nah itu biasanya seperti itu. Waktu yang harusnya muslimin bisa ingat Allah, bisa tenang karena masih pagi sekali itu waktu sahur, tapi dipoles lagi supaya jauh dari ibadah. Akhirnya Ramadan itu hawane wis ngono-ngono wae. Ben taun bola-bali wis ngono wae. Sampai akhir. Sampai di ujungnya sekalipun, ya, di ujungnya sekalipun, yaitu di akhir Ramadan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dan sampaikan, ada satu malam, ya, malam khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 malam. Dan ini awake dhewe kudu bersyukur karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kagungan ghibthah. Ghibthah niku napa? Ghibthah niku iri tapi sing sae. Ya, iri tapi sing dibolehkan dalam Islam. Ya, enek wong sugih koyone dienggo sedekah. Terus awake dhewe iri, ya Allah. Ya, menawi
kula sugih kaya aku iso sedekah sakmono akeh ya. Lah niku mboten napa. Ya. Enten wong apalan Qur'ane luwih akeh, ngajine luwih apik timbang awake dhewe. Iri. Ya, iri dengan ilmunya, iri dengan banyaknya hafalan, iri dengan pinter ngaji niku angsal apa mboten? Angsal. Niku yang namine ghibah niku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niku iri kalian Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam niku dilantik jadi utusan Allah. Ya, riwayat ada yang mengatakan usia beliau niku pun 150 tahun. Niku dadi nabi. Ya, padahal saat durunge niku pun soleh Nabi Nuh niku pun banyak kata amalan. 150 tahun lagi dadi nabi. Usia dakwah Nabi Nuh niku 1000 kirang 50. Pinten berarti? 950. 150 tahun. Niku usia dakwah Nabi Nuh. Ya, berarti nek di total mek 150 umur sak durunge 1100. Umure 1100. Sampai Allah azab umat yang tidak beriman, Allah berikan siksa azab yaitu musibah besar, banjir bandang. Sing selamat mung Nabi Nuh kalian menungso sing enek ning jerone kapal bahtera. Bersandar kapale, azab sudah selesai, Allah masih memberikan usia Nabi Nuh 150 tahun berikutnya baru wafat. Berarti total umur Nabi Nuh niku pinten? 1100 tambah 150, 1250. Gek niku isine amal kabeh. Mila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikan khairun nas, menungso sing paling apik mantala umruhu, sing umure dawa, hasuna amaluhu, tur amale apik. Niku wong sing paling jos niku. Umure dawa kebak ndek ngamal. Wa syarrun nas, menungso sing paling paling elek sakwalike. Dawa umure tapi amal keburukan. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam iri dengan Nabi Nuh dalam hal ini. Ya Allah, Nabi Nuh niku umur kaya 1250, wis meh nyedaki 1300, isine ndek ngamal. Lah aku umatku ora tekan sakmono. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan umatmu kowe he Muhammad, kata Allah, nglakoni satu kebaikan iso dilipat gandakan sampai 10 kebaikan. Ditikel nih. Terus bertahun Allah berikan Lailatul Qadar. Ya. Yang melebihi 1000 bulan derajat. 1000 bulan niku 83 tahun. 83 tahun niku lek ben tahun iso entuk kena 10 tahun berarti pun pinten niku? 800 pira wis. Punjul 83 ping 10. Pira Mas? 830 tahun. Wah, sakmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termotivasi. Ya jebule aku dan umatku bisa ngungkuli amal-amalnya Nabi Nuh dan umatnya yang usianya panjang, meskipun usia umatku tidak sepanjang umat Nabi Nuh, tapi dengan karunia dan anugerah. Lailatul Qadar kapan nih? Tang 10 akhir Ramadan. Kayak wong rata-rata tersibukkan diri di situ. Ya. Banyak ceritanya Mas. Ya dulur-dulur ae dhewe niku sing duwe toko teng Klewer, PGS niku kadang lek pas ngaji tanglete ngene iki. Ustaz Jane iki kula niki pengen ngrasani iktikaf 10 akhir Ramadan. Yo gek ndang dilakoni. Masalah niku wayah niku pas rame-rame nih wong padha blonjo klambi ya, klambi anyar, tetek bengik dan lain seterusnya. Itu ujian, men. Kalau pengen
berusaha menaikkan tingkat level Ramadan ya seperti ini. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Ramadan syahrun mubarak. Ramadan itu memang bulan yang diberkahi. Dari malam sampai malamnya lagi. Nah, kula ibadah matur. Ibadah awake dhewe niku rata-rata sumbere enter kali Quran wa sunnah. Quran kalian hadis Nabi. Quran niku bahasane Arab. Hadis Nabi nggih bahasane Arab. Jenengan goleki kabeh syariat agama Islam niku rata-rata berbahasa Arab. Salat niku bahasa napa? Bahasa Arab. Gitu. Wayah-wayahe niku wektune wektu versi dikenal oleh orang Arab. Salat subuh niku bahasa Arab. Sobah. Fajar, salat fajar, ya fajar niku bahasa Arab. Zuhur bahasa Arab, asar bahasa Arab, maghrib bahasa Arab, isya bahasa Arab. Niku salat wajib. Salat sunnah niku nggih bahasa Arab. Qobliyah bahasa Arab, ba'diyah nggih bahasa Arab. Salat napa meneh? Salat Id nggih bahasa Arab niku. Salat khusuf niku salat artine gerhana. Tapi asline namine salatul khusuf. Enek wong sing sedo disolati namine salat janazah. Bahasa Arab. Kabeh syariat niku sumbere bahasa Arab. Poso nggih ngoten niku, poso wajibe napa? Ramadan. Bahasa napa niku? Bahasa Arab. Ketemu poso sunnah. Poso napa? Bar Ramadan Syawal. Syawal niku sasi Arab. Ya, poso Nabi Dawud dikenal oleh orang Arab. Poso Senin Kemis wong dina-dina iki ngadopsi saking bahasa Arab. Ya, hari Senin Isnain, Selasa Selasa, Rebo Arbi'a, Kemis Khamis, Jumu'ah nggih, sami Jumu'ah, Setu As-Sabt. Dina Minggu asline kan Yaumul Ahad. Ya niku kabeh bahasa Arab. Ya. Siam-siam sunnah niku poso Arafah. Arafah teng pundi? Teng Mekah, teng Arab. Ya, maka dulu para ulama niku lek enten silang pendapat dalam hukum fikih, rata-rata cara pendekatannya diantara dengan merujuk kepada bahasa Arab. Kesimpulannya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasa Arab itu menjadi bahasa agama Islam. Lek ono ibadah dalam tanda petik kok istilah Arab wae ora duwe, gak dikenal dengan istilah Arab, mila mongko hati-hati, iso uga kuwi ngono kudu ibadah, iso ngono kuwi ngono gawe-gaweane menungso berangkat dari talbisul iblis, godaan iblis. Contoh nggih, ngapunten nggih. Wau kan enten poso wajib, enten poso sunnah enten Syawal, puasa Arafah, Senin Kemis, Daud, Ayyamul Bid, 3 hari dalam sebulan. Bulannya bulan apa niku? Bulan Hijriyah, kalender Komariah, nggih Arab. Lah kok enten wong sing nindakne posone jenenge poso ngrawat. Nah, kula badhe tanglet, ngrawat iki bahasa Arab apa? Ngoten lho, Pak. Gitu. Enten poso-poso liyane, poso pati geni. Lah pati geni iki bahasa Arab apa? Ya, mboten enten. Artosipun berarti poso-poso seperti itu tidak dikenal dalam syariat. Berarti ampun dilampahi. Menawi dilampahi wis poso wis nahan lapar, nahan haus, tapi ujung-ujungnya malah mboten angsal pahala. Malah tercatat sebagai kezaliman, kemungkaran, karena beribadah tidak mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus ngoten niku. Jadilah gerbang Ramadan tahun ini kudu luwih apik. Diilmui fikih Ramadannya.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kagungan tiang sepuh, jenengan mungkin kagungan sederek nopo siapa saja yang kita cintai, kita sayangi dan Allah sudah wafatkan. Gitu. Jenengan badhe ziarah kubur bar kajian niki monggo angsal jenengan ziarah kubur tiang sepuh jenengan. Ya. Jenengan badhe ziarah kubur Binjing monggo. Jumat monggo, Setu monggo. Binjing Ahad monggo, silahkan. Ya, kula mboten larang lho. Bebas. Arep kena isu sore, awan, bengi terserah. Ya, nek badhe ziarah kubur. Mau ziarah kubur tiang sepuh, sederek siapa saja. Yang penting dari muslimin dan muslimat. Apa meneh sing omahe burine kuburan lah bendina iso itu ibadah ziarah kubur niku. Ya ben buka lawang buri iso berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa Allahumma ighfir laha warhamha sak terusé. Nah kula badhe ngimutne mawon. Bilih mengke ampun dikhususne. Karena Nabi Muhammad SAW boten pernah mengkhususkan ziarah kubur. Beliau membolehkan ziarah kubur. Ya, kalau baleni kula mboten menging lho ya. Malah kula bebas nih jenengan badhe ziarah kubur sakniki benjing ya. Minggu ngarep rong minggu kas bebas. Arep seminggu ping pindho, seminggu ping telu. Ya, sedina awal sore monggo. Tapi kula badhe matur ampun dikhususne sehari atau 2 hari sebelum Ramadan maupun sebelum hari raya diniatkan khusus untuk ziarah kubur. Ya, yang perlu digarisbawahi ini pengkhususan. Ya, pengkhususannya. Bukan kemudian kita melarang ziarah kubur. Nah, ini kadang gagal paham di situ. Karena kalau pengkhususan niku kedah wonten landasan. Ya, landasane nopo kok dadak dikhusus. Wong ziarah kubur niku bebas kapan saja. Jenengan sakniki ndonga langsung mboten saking kuburan, Allah Subhanahu wa taala nggih mireng, Maha mendengar, Maha melihat. Maka enggak perlu pengkhususan. Begitu pula ketika gerbang Ramadan niate wah aku pengen nggawa bekal Ramadan. Resik ati, resik awak. Ya, bagus. Ya. Apalagi bersih hati. Hatinya yang kotor dari dosa-dosa besar, ya, dosa-dosa kezaliman, duwe dosa mbek wong liya. Lah niku njaluk pangapura, monggo-monggo mawon, bebas. Tapi kalau dikaitkan dengan lahiriah, ya, dengan lahiriah, sehingga kemudian mengkhususkan sebelum Ramadan kemudian kudu adus diaduse ning panggonan-panggonan tertentu dengan saya nggak bicara aduse, saya bicara praktek di lapangannya. Kira-kira lebih banyak maslahatnya gawe resik ati, resik awak atau malah banyak modusnya. Ya, sing nom-nom iki lho. Kaya-kaya saiki padusan arang kok sing sepuh-sepuh. Sing nom-nom, saya bicara di lapangan. Ya. Fakta di lapangan. Rata-rata iso ngresikne ati, ngresikne awak, apa malah nambah dosa? Ya, aurat terbuka, cuci mata jarene. Lah wong gerbang Ramadan kudu edisi sing apik-apik malah diisi dengan berbagai macam maksiat. Nah, ini evaluasinya, bagian dari evaluasi Ramadan di hari-hari kita ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita
memiliki bekal dalam memasuki gerbang Ramadan dengan baik, dengan ilmu. Bahkan tadi dari bahasa saja, yang awake dhewe niku kan oleh Allah Subhanahu wa taala diparingi 4 bulan dari 12 bulan. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahron. Setahun ki cacahe nek 12 sasine. Minha arba'atu hurum. 12 kuwi papate niku bulan hurum. Lah bulan hurum niku lek diterjemahne teng Indonesia bulan apa? Bulan suci. Buktine apa? Mekah niku sebutane Ardul Haram. Lek teng Indonesia sebutannya berarti tanah suci. Niku Mekah. Difahami rata-rata wong Indonesia kan niku. Nah, bulan niku enten sing bulan haram niku enten. Cacahe 4. Napa mawon niku? Sasi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Niku sebutane Syahrul Hurum. Sasi suci, sasi mulia. Gitu. Nah, dari 4 bulan ini Ramadan masuk nama mboten? Mboten. Kan 4 bulan haram tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Lah, bulan haram seperti Ardul Haram nang Indonesia diartekne suci, mulia. Ya, jadi bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram, Rajab niku sebutannya bulan suci, bulan mulia. Lek awake dhewe nerjemahne haram itu mulia dan suci. Ramadan masuk apa mboten? Enggak masuk. Ya, Ramadan enggak masuk. Lah terus kalau Ramadan tidak masuk, ya, karena kalau jenengan pernah ngrungokne napa nemoni Ramadan Syahrul Haram, enggak ada. Suci bahasa Arabe napa meneh? Kudus. Ramadan Syahrul Kudus. Pernah ngrungokne? Mboten enten, mboten ditemokne. Tahur niku nggih suci. Ramadan Syahrul Tahur. Nggih ta? Mboten temokne. Karena memang Ramadan bukan bulan itu. Tapi kenapa ketika Ramadan tidak disebut bulan suci, apa menurunkan kemuliaannya? Tentu tidak. Lek pengen dipreteli Ramadan niku paling akeh gelare. Ramadan niku syahrus siam, syahrus shaum, sasi poso. Syahrul qiyam, sasi ben-bengi kaum muslimin ngadeg ngibadah, tarawih minimal. Ramadan disebut syahrul Quran. Bulannya Quran. Tilawahnya, nuzulul Qur'annya, turunnya Al-Qur'an. Ya, napa meleh? Ya. Tahsinnya, tajwidnya. Niku semuanya masuk di gelar Ramadan. Ramadan wong segep sedekah dikenal syahrul shadaqah. Wong iso cedak mbek anak dulur kadang maka disebut saling berkasih sayang syahrul tarahum. Ramadan Nabi menyebutkan syahrul mubarak, bulan yang diberkahi, wis 9. Bulan manusia diangkat dari dosa-dosa dan siksa neraka, dikenal dengan itqun minan nar, wis 10. Ini kita dipreteli melih iso las-lasan iso puluhan. Dan itu gelar hanya untuk bulan Ramadan. Berarti ketika kita menghilangkan suci dari Ramadan, merendahkannya apa tidak? Tidak. Bahkan kita malah meluruskan bahwa bulan Ramadan itu bukan bulan suci. Tapi kenapa setiap wong gawe MMT sepanduk marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci. Enggak ada suci-suci ini. Ya nama betul. Lah ini tapi itu sudah mendarah daging. Tenar belum tentu benar. Maka dengan ngaji ngeten iki, ya niki masukan. Mungkin daerah riki enten sing pengen gawe spanduk. Nah, mboten sae nek suci ini mboten ono. Pengen mau 10 porolas mau ditempel, monggo silakan. Ora cukup niku sak spanduk. Ya, gantekne suci tok. Nah, maka dari sini
ternyata masih banyak sekali PR bagi kita, khususnya kaum muslimin dan muslimat, untuk mengawali Ramadan. Dan khususnya bagi yang muslimah yang masih ada utang puasa tahun kemarin, mumpung sekarang masih bulan Sya'ban, monggo gendang dilunasi. Ya. Atau tahun kemarin yang memang dari orang yang terdekat, mungkin pasangan atau orang tua yang masih punya utang puasa dan meninggal, itu juga harus disaur itu. Sing nyaur sapa? Ahli waris. Ya, kecuali orang yang memang sudah gak puasa tahun-tahunan karena sakit, kemudian meninggal. Ngapunten kaya dene stroke, penyakit-penyakit menaun. Nah, itu kan digantinya dengan tidak berpuasa, tapi selama dia masih hidup dengan membayar fidyah. Saya bicara yang mungkin sakit-sakit biasa, kecelakaan, ya, kemudian ketemu seminggu di rumah sakit, dan ternyata sudah itu Arab nyaur malah Allah wafatkan. Nah, ini masih punya utang puasa namanya. Ya, siapa yang nyaur? Yang nyaur ya ahli waris. Nah, demikianlah kurang lebihnya yang bisa kami sampaikan. Semoga membawa motivasi bahwa Ramadan menjadi bulan yang paling istimewa. Makanya kita harus mengistimewakan. Orang iso padha mbek sasi-sasi ini. Apa meneh dibandingke mbek sasi-sasi Masehi, Maret, April, Mei nggak bisa. Ramadan itu cahaya bagi kaum muslimin. Ya padha dene Nabi Yusuf duwe dulur. Nabi Yusuf niku 12. Nabi Yusuf duwe dulur niku 11. 12 mbek Nabi Yusuf. Ya. Ibarat Ramadan niku Nabi Yusuf paling ganteng dewi, paling taat, paling disenangi kalian abai bapak Nabi Yakub. Maka Ramadan di tengah kaum muslimin nggih kaya ngoten niku. Jadikan paling cemerlang, paling istimewa dan spesial, jangan sampai sama dengan bulan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Enten pertanyaan apa, Bang? Nah, kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Semoga Allah berkahi waktu kita, ilmu kita. Allah istiqomahkan dengan kajian-kajian seperti ini. Allah berkahi ya makan kita, minum kita, pertemuan kita, guyubnya kita, dan lain seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.